فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari matan Riyadhis Shalihin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadisul hadi was samanun ba'dal mi'ah wa alf, 1181. Wa anhu radhiyallahu an, yaitu dari Anas bin Malik Abi Hamzah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Madani, salah satu dari 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qal kunna bil Madinah, kami dahulu ada di Madinah. Berarti dohirnya Anas di mana ketika menceritakan ini kepada para tabi'in, yaitu di Basrah. Karena di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik berpindah ke Basrah, yaitu Ali memindahkan ibu kota, pindah ke Irak, ke Kufah. Dengan apa? Dengan harapan agar apa? Tanah suci itu senantiasa bersih dari fitnah, bersih dari hiruk pikuk politik dan seterusnya. Kita tahu di masa pemerintahan Utsman, betul-betul para Khawarij itu membuat kekacauan di Madinah selama sekian puluh hari. Sehinggalah Utsman terbunuh, maka Ali kemudian ketika dia dipaksa untuk jadi Amirul Mukminin, bukan dia yang memilih, dia dipaksa, dibawa ke pasar, dipaksa bukan berarti diugut, tapi ya diberi, ya memang dia tak mau jadi pemimpin, tapi apa, dia dibawa ke pasar, dia diminta pokoknya harus Anda yang bangkit, harus begini-begini. Ya sudah, akhirnya beliau menerima itu, dan memang Rasulullah sudah menyebutkan beliau memang termasuk dari itu. Rasulullah tahu dengan taufik dari Allah Ta'ala. Nah, Ali kemudian memindahkan pemerintahan ke Kufah. Nah, kemudian sementara Anas bin Malik, beliau memilih tempat yang diharapkan tidaklah penuh dengan hiruk pikuk pemerintahan, maka beliau pindah ke Basrah. Nah, makanya di sini beliau mengatakan kunna bil Madinah, kami dulu ada di Madinah. Fa'idha adzanal muadzin li sholatil maghrib, kemudian apabila si muadzin telah mengumandangkan azan untuk sholat maghrib, ibtadarus sawari, mereka yaitu para sahabat berlomba-lomba bergegas menuju ke tiang-tiang. Ini menunjukkan semangat para sahabat untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengerjakan sholat di antara adzan dan iqamat, yaitu sholat qobliyah, dan mengikuti sunnah Nabi untuk apa? Memakai sutroh. Tidak seperti orang awam, entah berapa kali diingatkan masih tidak mau pakai sutroh, membiarkan dirinya terancam dengan apa? Dilewati setan sehingga sholat jadi terputus. Tidak peduli kalau dikatakan begini, katanya enggak, jumhur mengatakan mustahab. Apakah mustahab untuk ditinggalkan? Sementara ancamannya berat, yaitu setan akan memotong sholat kita. Sudahlah, kalau sholat kita tidak terpotong, belum tentu 100% sholat kita itu murni, bersih, dan selamat kekhusyuannya. Bagaimana dalam keadaan masih dipotong oleh setan lagi, atau mungkin dipotong oleh kucing yang lewat, atau mungkin manusia yang lewat, anak kecil yang lari-lari, dan seterusnya. Banyak yang tidak peduli dengan itu. Ya mau apa? Ketika orang awam sudah dibiasakan dengan bid'ah, maka tak heran jika kecintaan pada sunnah dicabut. Sebagaimana di dalam asar yang sahih dari Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullahu ta'ala, ma betudi ahadun bid'atan illa nuzi'at minhu halawatu al-as-sunnah. Tidaklah seseorang membuat bid'ah kecuali akan dicabut darinya manisnya sunnah yang semisal dengan itu. Sementara bid'ah banyak sekali diajari oleh para ulama-ulama dengan kebid'ahan, sehingga tak heran jika mereka tidak merasakan manisnya sunnah, malah tidak suka sunnah, tapi mengaku ahlu sunnah wa jamaah. Memang ini penuh kontradiksi. Sunnah Nabi malah dijauhi dengan alasan kan cuma sunnah. Iya, kalau betul sunnah dalam artian mustahab, jangan-jangan sebagiannya wajib.
dengan dalil-dalil yang lebih rajih. Sementara bid'ah, sudahlah bid'ah itu bukan sunnah, bukan mustahabah, tapi dipelihara dan dipeluk sekuat tenaga sampai memusuhi, memerangi orang yang tidak mengerjakannya. Ini hasil dari kerusakan-kerusakan yang diajarkan oleh para ulama suh. Rakyat jadi mangsa, tapi entah sampai bila mereka mau jadi mangsa. Sementara padahal mereka juga diajari Riyadhus Shalihin, tapi yang mengajari pun entah bagaimana. Kadang kalau kita dengar orang-orang jamaah tabligh mengajar pun sekedar baca saja dan tidak menjelaskan dengan penjelasan yang benar, penjelasan yang sesuai dengan dalil-dalil dan pemahaman para salaf. Sehingga seakan-akan ini sekedar ya biar selesai saja dan tidak tahu kedalaman ilmunya, tidak mendapatkan penyemangatan, pendedahan, semangat untuk menjalankan ketaatan, dan semangat untuk menjauh dari kemaksiatan, takut kepada kemungkaran, dan seterusnya. Hanya sekedar membaca, wawasan, hiburan, tanpa mengetahui adanya konsekuensi yang harus dipenuhi dari ilmu yang telah diajarkan tadi. Padahal di sini jelas para sahabat mereka berlomba-lomba untuk pergi untuk mendekat ke tiang-tiang demi mencari sutra agar sholat mereka tidak dipotong entah oleh setan atau oleh orang yang tidak sengaja melintas atau anak-anak yang berlari dan sebagainya. Mereka betul-betul berusaha menjaga kesempurnaan sholat mereka. Sama saja apakah mustahab ataukah wajib memakai sutra itu. Memang jumhur mengatakan mustahab, tapi ini bukan pendapat yang rajih. Yang rajih adalah apa? Dia wajib karena ancamannya berat. Baik. Rasulullah aja yang sudah memakai sutra, setan berusaha untuk memotong sholat beliau seperti yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan lain-lain. Memang setan ingin memotong sholat Nabi, tapi Nabi melihat setan, boleh untuk melawan. Kita tak mampu melihat setan. Baik. Bagaimana kita akan mencegah dia melintas? Maka caranya yang seperti Nabi sebutkan, yaitu memakai sutra. Yaqta'us sholatu, yaqta'us syaitanu sholat ahadikum idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahal. Setan akan memotong sholat salah seorang dari kalian apabila di hadapannya tidak ada sutra seperti pelana unta, yaitu ketinggiannya mungkin apa? Berapa itu? 2/3 dhira atau sampai 1 dhira, 1 hasta, ataupun 2/3 hasta. Menunjukkan setan akan berusaha. Memangnya setan ridho kalau kita ibadah pada Allah? Setan tak ridho. Maka mungkinnya, memang sangat mungkin untuk setan berusaha memotong. Berapa sholat yang terpotong dari orang-orang awam yang mereka tidak mau memperhatikan sutra. Para sahabat yang menjadi teladan kita, mereka berusaha untuk memakai sutra. Dikatakan ibtadaru, menunjukkan adanya perlombaan. Kita tahu tiang itu tak seberapa banyak dibanding dengan jamaah. Jelas jamaah banyak sekali. Makanya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan tiang itu. Yang tidak mendapat ya menjadi apa? Menjadikan orang di depannya sebagai sutra atau dinding-dinding sebagai sutra. Kemudian faroka'u rak'atain. Mereka mengerjakan sholat 2 rakaat. Ini dalam ilmu balaghah dikatakan sebagai apa? Dzikrul juz' urida bihi al-kull. Menyebutkan sebahagian, tetapi yang diinginkan adalah semua. Jelas sholat bukan hanya rukuk, habis rukuk salam, bukan. Tentunya dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sebagaimana di dalam hadis Ali bin Abi Thalib, sholat itu tahrimuha adalah at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yang membukanya adalah takbir, yang mengakhirinya adalah salam. Jadi dikatakan raka'u rak'atain, ini adalah menyebutkan sebagiannya. Qal hatta innar rajulal gharib, sehinggalah orang yang asing yang tidak mengetahui kebiasaan di Madinah, la yadkhulul masjid, sungguh dia masuk ke dalam masjid, fayahsabu anna sholata qad sulliyat, dia menyangka sholat telah selesai dikerjakan, min kasrati man yusallihima, karena banyaknya orang yang mengerjakan sholat tadi, sholat 2 rakaat tadi, menyangka oh sholat sudah selesai, ini orang sholat ba'diyah, padahal mereka masih qabliyah, masih menunggu ketibaan Nabi. Ini menunjukkan betapa banyaknya para sahabat yang mengerjakan itu, walaupun bukan apa ini, bukan sunnah muakkadah. Kita tahu qabliyah maghrib ini bukan sunnah muakkadah. Yang sunnah muakkadah adalah yang ba'diyah. Ini yang
yang qabliyah itu ghairu muakkadah, itu pun banyak sahabat mengerjakan, menunjukkan semangat mereka di dalam memperbanyak amal soleh, walaupun tidak wajib, walaupun tidak sampai muakkadah lagi, bukan sunnah muakkadah, tapi mereka mengerjakan itu. Dan hadis ini menunjukkan, yaitu dianjurkan antara adzan dan iqamat itu ada dibuka kesempatan untuk orang yang sholat, jangan tergesa-gesa untuk melakukan iqamat. Alhamdulillah kalau di pondok-pondok Yaman biasa ada kesempatan untuk orang yang ingin wudhu atau orang yang datang dari jauh, tidak tergesa-gesa dikumandangkan iqamat. Alhamdulillah di pondok sekarang ada kesempatan, tidak seperti beberapa tahun yang silam, begitu adzan langsung iqamat kalau isya. Alhamdulillah sekarang ada dibuka kesempatan, jadi orang ingin sholat 2 rakaat diberi kesempatan, dan itu bagus untuk menghidupkan sunnah Nabi yang boleh jadi di beberapa tempat sempat mati istilahnya. Untuk menjalankan sunnah Nabi, memberikan kesempatan orang-orang memperbanyak amal soleh, memperbanyak doa juga bagi yang mungkin tidak berminat sholat, ya tidak wajib, tapi memang diusahakan untuk banyak berdoa di situ. Yang suka sholat, kesempatan untuk mengerjakan sholat, memperbanyak rukuk dan sujud. Di dalam sujud ada kesempatan untuk mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya, juga memperbanyak sholawat Nabi, karena di dalam sholat ada sholawat, dan seterusnya dan seterusnya. Tayyib. Dan hadis ini mengisyaratkan bahwasanya banyak orang-orang asing datang, ya terutama setelah setelah Fathu Hudaybiyah, memang yang masuk Islam banyak sekali berdatangan. Dia sebagai kemenangan terbesar, yang sebagai pembuka bagi Fathu Makkah. Yang setelah Fathu Makkah memang bergelombang yang datang, bukan hanya 1-2 orang, tapi berombong-rombong. Masing-masing kabilah mengirimkan delegasi. Banyak orang asing datang ke Masjid Nabawi, melihat bagaimana pelaksanaan sunnah di sana, bagaimana penegakan sholat dan seterusnya. Dikatakan oleh Anas, sehingga orang yang asing yang mungkin baru datang menyangka sholat sudah selesai dikerjakan, padahal ini baru sholat qobliyahnya. Baik. Inti pembahasan ini apa? Yaitu bahwasanya maghrib itu memiliki qobliyah dan memiliki ba'diyah. Jadi hadis Ibni Umar itu bukan sebagai pembatasan bahwasannya untuk maghrib itu yang ada hanyalah ba'diyah, qobliyah pun ada. Baik. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, al-babus tsani ba'dal mi'atain, 202. Bab sunnatil isya ba'daha wa qablaha. Bagus, Imam Nawawi mengingatkan untuk isya juga ada ba'diyah dan ada qabliyah, ada qabliyah dan ada ba'diyah. Fihi, di dalamnya adalah hadis as-sani was-samanin ba'dal mi'ah wa alf, 1182. Hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma as-sabiq. Hadis Ibni Umar yang terdahulu. Shalaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'dal isya. Saya mengerjakan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah isya. Taib. Dikatakan di catatan kaki, tahridnya ada di nomor berapa ini? 1152. Taib, yaitu apa? Muttafaqun alaih, ya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan telah kita lewati penjelasan bahwasanya maksudnya saya sholat bersama Nabi bukan maksudnya jamaah, karena semua telah bersepakat, para fuqaha bersepakat, yang Anda tahu, mereka bersepakat bahwasanya untuk sholat rawatib itu tidak berjamaah. Lalu apa makna ma'an Nabi? Maksudnya adalah boleh jadi yaitu bersama-sama di masjid. Nabi sholat, kita juga sholat, tapi bukan berjamaah. Habis sholat isya, kemudian berzikir, Nabi bangkit untuk sholat sunnah. Saya juga sholat sunnah, para sahabat yang lain juga sholat sunnah. Dikatakan sholat bersama Nabi. Karena yang namanya ma'iyah tidak mengharuskan betul-betul menjadi makmum, yaitu berjamaah. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah, al-ma'iyah adalah mutlaqul muqaranah wal musahabah. Kalau tak salah di kitab itu menyebutkan itu, yaitu sekedar beriringan atau bersahabat. Tidak harus betul-betul saya ikut sebagai jamaah, yaitu makmum.
Baik. Jadi Nabi sholat, kami juga sholat di masjid yang sama. Atau makna yang kedua, dan ini yang lebih sering, yaitu Nabi kembali ke rumah, beliau sholat di rumah, kami sholat di masjid. Jadi ma'iyahnya di sini adalah yaitu masih di waktu yang sama, di zaman yang sama. Nabi sholat, kami juga sholat, walaupun tidak harus di bangunan yang sama. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ma'iyah itu boleh jadi maksudnya adalah ma'iyah bil madhab, yaitu berpendapat yang sama. Seperti dikatakan ana ma'asyafi'i fi hadhil mas'alah, saya bersama Syafi'i dalam masalah ini. Atau seperti ucapan Abu Hurairah kepada tabi'in ketika ada khilaf masalah cara mandi janabah. Abu Hurairah mengatakan ana ma'a akhi hadza, saya bersama saudara ini, yaitu bukan maksudnya mandi sama-sama tentunya, tapi sependapat bahwasanya begini-begini wajib mandi. Jadi maksudnya bersama adalah pendapatnya sama, yaitu kalau kali ini apa yang dibahas, yaitu mengadakan sholat isya, sholat 2 rakaat ba'diyah isya. Jadi ini adalah bagian dari sunnah Nabi mengerjakan sholat ba'diyah. Baik, ilahuna wallahu a'lam.